Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema Immanuel. Kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar-dengaran akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga lewat setiap kebenaran firman-Mu, kami boleh mendapatkan pengertian, kami boleh dikuatkan ya Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas kesehari. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir tahun 2025 ini, kita banyak mendengar berita dari negara kita sendiri, negara Indonesia, dan juga dari mancanegara. Kita mendengar banyak berita tentang bencana, banjir dan longsor, badai tropis, angin topan, angin puting beliung, kebakaran hebat, dan badai dalam perekonomian. Bahkan masih banyak terjadi peperangan di beberapa negara. Bagaimanakah orang percaya menyikapi berita-berita tersebut? Apakah berita-berita ini semakin memicu kecemasan dan kekhawatiran dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan tetap menyertai umat-Nya? Kalau Tuhan menyertai, mengapa semakin banyak bencana yang terjadi? Apakah kita dapat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita? Dapatkah kita merayakan Natal dengan penuh sukacita? Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umat-Nya, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan baik maupun buruk. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 yang sudah kita baca tadi dikatakan, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius menyatakan bahwa kata Immanuel artinya Allah menyertai kita. Matius menekankan bahwa di dalam Tuhan Yesus, Allah beserta kita. Tuhan Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Allah benar-benar ada di antara kita, umat-Nya. Dia bersama dengan kita. Melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus hadir sekarang ini dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah berita sukacita bagi semua orang, karena kehadiran Allah yang beserta kita diwujudkan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk melakukan karya penyelamatan
bagi umatnya. Kata Immanuel disebutkan pertama kali di Perjanjian Lama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus yang akan dinamakan Immanuel. Kelahiran Yesus menggenapi apa yang dinyatakan Nabi Yesaya. Kata Immanuel dari kata bahasa Ibrani berarti Tuhan beserta kita. Berasal dari kata El artinya Tuhan dan Immanu yang artinya beserta kita atau Allah di dalam kita. Nama ini menunjukkan bahwa Tuhan bersama bangsa Israel sebagai pelindung dan kelahiran Yesus Kristus akan menjadi tanda janji tersebut. Di dalam Injil Matius, kata Immanuel langsung diterjemahkan Allah menyertai kita. Matius juga menggunakan pemahaman tentang Allah menyertai kita di ayat lain di dalam Injil Matius di pasal yang terakhir, pasal yang ke-28, ayat 19 sampai yang ke-20 tentang amanat agung yang memanggil pengikut Tuhan Yesus untuk memuridkan semua orang. Allah menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel tidak hanya nyata bagi orang Israel ketika Yesus lahir, namun juga bagi gereja masa kini. Tuhan Yesus selalu bersama kita umat-Nya yang sedang menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam dunia ini. Kita tidak perlu merasa cemas, kesepian, khawatir akan kehidupan ini. Bahkan saat hamba-hamba Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Tuhan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya, bahkan ketika berada dalam masa sulit dan tekanan hidup yang berat. Orang percaya tidak pernah sendirian dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, baik dalam masalah, dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Yesus adalah Allah yang selalu setia, menolong, dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk janji-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala keadaan kami. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini, kami terus dikuatkan, kami terus ditopang menghadapi setiap pergumulan yang saat ini ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan berkat, kekuatan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.